Jajaran Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, sampaikan deklarasi pernyataan sikap terhadap kondisi Indonesia saat ini di Plaza UNJ pada Selasa 6 Februari 2024. Guru besar, dosen, hingga mahasiswa tampak memadati ruang Plaza UNJ dan serempak menyampaikan pernyataan sikap terkhusus keprihatinan terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Mereka nampak membawa banner bertuliskan deklarasi Rawamangun dan diletakkan di bagian depan saat pernyataan disampaikan. Berikut pernyataan Ubedillah Badrun, dosen sosiologi UNJ pada Selasa 6 Februari 2024. Yakini bahwa yang kami lakukan adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Rawamangun mengawal demokrasi untuk pemilu bersih dan damai. Kami Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta sebagai universitas perjuangan yang memiliki jejak perjalanan sejarah panjang sejak kelahirannya hampir 6 dekade silam, dengan penuh kesadaran menyampaikan keprihatinan yang dalam atas berbagai realita tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negeri kita akhir-akhir ini. Berbagai kasus bermunculan di penghujung era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seperti misalnya kasus Verdi Sambo, kasus narkoba di kepolisian, kasus transaksi gelap mencurigakan. Di Kementerian Keuangan terdata sebesar 349 triliun yang diduga kasus tindak pidana pencucian uang, kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang, pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sedikitnya menemukan terdapat 3,7 triliun perputaran uang dari tambang ilegal yang mengalir ke tim kampanye tertentu. Terjadinya polarisasi politik menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang telah menimbulkan berbagai kisruhan sosial dan politik yang kelihatannya mencapai puncaknya pada kejadian terkini. Ketika Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberi sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu, karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Pada saat itu, peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Berbagai kisruhan itu menandakan ada persoalan sangat serius pada demokrasi kita. Kampus UNJ Rawamangun yang sejak 15 September 1953 sebagai The City of the Intellect, yang prasastinya ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Gedung Daksinapati, saat ini Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan, dan sebagai LPTK pembina di masa lalu, terus merawat toga keilmuannya hingga saat ini dan hingga mendatang, meskipun telah dibayar dengan harga mahal. Misalnya, Profesor Dr. Deliar Nur, rektor kita, pernah diberhentikan sebagai rektor IKIP Jakarta saat itu karena dengan toga keilmuannya bersuara kritis terhadap tindakan represi pemerintah dalam penanganan peristiwa Malari misalnya, dan banyak beberapa tokoh yang kemudian mendekam dalam penjara. Demikian pula Profesor Winarno Surahman, Profesor Koni El Semiawan, Profesor Hattilaar, Profesor Napitupulu, Profesor Sujarto, Profesor Maktuha Yusuf, dan sejumlah putra-putri terbaik UNJ. Meski mereka telah tiada, namun semangatnya yang menggenggam demokrasi of the intellect itu tidak akan pernah redup hingga kapanpun, dan tidak akan pernah berkompromi dengan kekuasaan yang mengkhianati cita-cita proklamasi.